Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kali ini akan membahas pengamatan pada pelayanan Samsat dengan menggunakan metode 5 second dan heuristic evaluation. Sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Dia Ramadhani, kemudian ada Muhammad Irfan Kanafi, Iftitah Putri Shana, dan Susi Yolanda. Pada tugas kelompok sebelumnya, kami telah melakukan pengamatan langsung pada 3 layanan Samsat, yaitu konvensional, drive-thru, dan Samsat keliling. Pada kali ini, kami sudah melakukan pengamatan dengan metode yang tadi, yaitu pada pelayanan Samsat, yaitu Samsat digital atau yang biasa kita kenal dengan signal. Pengamatan kami, beberapa daftar user yang telah kami amati adalah yang pertama pengunjung Samsat, yang merupakan pengguna utama dari layanan Samsat. Pengunjung terbagi dua, yaitu pengunjung kantor Samsat yang memiliki keperluan banyak, contohnya Limunanda yang memiliki keperluan untuk pengesahan STNK, pengurusan balik nama, perpanjangan BPKB, serta layanan yang membutuhkan proses lebih detail di kantor. Dan pengunjung drive-thru yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan. Contohnya Muhammad Brando yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan dengan cepat dan tidak perlu mengantri lebih lama di kantor Samsat. Kemudian ada tukang parkir. Tukang parkir adalah garda terdepan dalam mengatur lalu lintas kendaraan di area Samsat, serta mendukung kelancaran dan kenyamanan pengunjung. Kemudian ada satpam yang merupakan penjaga keamanan dan ketertiban yang tidak hanya mengawasi, tapi juga berinteraksi langsung dengan pengunjung untuk menciptakan suasana yang tertib. Kemudian ada petugas pembayaran yang bertugas untuk melayani pengunjung yang ingin melakukan pembayaran. Lalu yang terakhir, daftar user yang kami amati adalah pegawai administrasi yang merupakan petugas atau pegawai dari kantor Samsat yang melayani pengunjung dalam menyelesaikan keperluan administrasinya. Nah, keuntungan yang kami dapatkan pada saat membuka aplikasi Samsat sendiri, di sini terlihat adanya tampilan awal atau halaman awal saat masuk ke dalam aplikasi Signal tersebut. Nah, pada halaman awal tidak ada kendala apapun. Lalu kemudian kami menemukan beberapa masalah, yaitu pada halaman pengantar, yaitu di dalamnya prinsip visible, yaitu di dalam halaman pengantar ini itu tidak ada instruksi apapun yang membantu si user tersebut. Nah, di sini kami memutuskan untuk menambahkan tombol navigasi sebagai instruksi yang membantu si pengguna untuk swipe ke halaman berikutnya. Lalu kami menemukan masalah lain lagi di sini, yaitu dilanggarnya prinsip standardized, yaitu penggunaan di mana itu seharusnya itu preposisi, lalu kemudian kata signal yang tidak seperti seharusnya. Harusnya itu kapital semua. Lalu kemudian di sini ada kalimat di sini. Di sini itu terbuat di dalam halaman itu adalah imbuhan, tapi seharusnya di situ adalah preposisi. Lalu di atasnya juga ada penulisan signal, tidak sebagaimana mestinya. Yaitu haruslah kapital semuanya. Pada temuan kami selanjutnya, yaitu pada halaman beranda yang merupakan halaman utama dari aplikasi Signal, kami menemukan beberapa pengejaan atau istilah yang menyulitkan beberapa pengguna awam. Contohnya ETB-PKP, pengesahan STNK dan lain-lain ini seharusnya ditambahkan tooltip untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dari singkatan ini. Kemudian ada kolom data kepemilikan kendaraan bermotor yang seharusnya ini bukan untuk menginput. Seharusnya ini tidak kosong, ada bintang-bintang karena ini tidak bisa diinput. Kemudian pada halaman login, kami mendapati kesalahan penulisan daftar di sini dan berupa kata sandi. Seharusnya data di sini ini tidak boleh disambung karena ini merupakan preposisi. Dan berupa kata sandi yang seharusnya ada kata tanda tanya. Kedua kalimat ini melanggar standardized. Kemudian ada halaman daftar akun yang tidak konsisten pada kata Anda. Seharusnya kata Anda ini diawali huruf kapital semua. Dan juga seperti kata masukan ini seharusnya ditulis kata perintah, masukkan bukan masukan. Kemudian pada halaman verifikasi KTP, kami menemukan masalah seperti balik ke beranda yang tidak konsisten. Karena pada notifikasi hal lainnya, kami menemukan seharusnya kembali ke beranda yang melanggar prinsip standardized. Selanjutnya pada halaman pengaduan foto KTP ini kami tidak menemukan prinsip yang dilanggar. Nah, selanjutnya ada halaman verifikasi KTP. Pada halaman ini kami tidak menemukan masalah yang melanggar prinsip dari heuristik itu sendiri itu. Nah, pada halaman verifikasi wajah kami menemukan beberapa masalah yang melanggar prinsip standardized, yaitu bagian ambil wajah Anda dan
tegakkan ponsel Anda, yang mana seharusnya ambil wajah Anda itu diganti kata-katanya menjadi posisikan wajah Anda, dan tegakkan ponsel Anda itu menjadi tegakkan ponsel Anda. Juga pada halaman bulat untuk posisikan wajah muka itu melanggar prinsip constraint. Seharusnya dibuat menjadi lebih lonjong karena itu lebih menyesuaikan muka user pada biasanya. Selanjutnya, pada halaman verifikasi berhasil, ini kami menemukan bahwa ini melanggar prinsip dari standardize lagi, yang mana verifikasi profile ini menggunakan kalimat bahasa Inggris, kata bahasa Inggris. Seharusnya kata-kata atau kalimat yang digunakan pada semua halaman itu konsisten menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia. Pada ini juga ditemukan bahwa ini seharusnya menggunakan imbuhan, bukan preposisi. Juga pada logo tanda centang bahwa verifikasi profile berhasil, kami menganggap bahwa sebaiknya logo ini diganti menjadi warna hijau agar lebih konsisten dengan semestinya, dengan standar yang semestinya. Juga pada halaman masukan halaman kode OTP ini terdapat kesalahan pengejaan lagi, yaitu masukan yang harusnya masukan ini menjadi salah artian. Ini dapat membuat salah artian yang juga melanggar prinsip standardize. Pada kirim ulang kode dalam 67 ini juga melanggar prinsip visible, yang sebaiknya ditambahkan indikator bahwa ini adalah detik, bukan menit atau bahkan jam, agar user lebih memahami bahwa ini adalah detik. Selanjutnya, halaman verifikasi berhasil sama seperti halaman verifikasi wajah sebelumnya, melanggar prinsip standardize. Penggunaan kata signal yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan signal kapital. Dan sesuai aplikasinya juga menggunakan namanya itu signal itu kapital semua, tapi di sini menggunakan hanya huruf kapital dan penggunaan kata chat yang sebaiknya warna menjadi hijau. Nah, pada halaman verifikasi email, kami juga menemukan inkonsistensi penggunaan logo atau lambang berhasil verifikasi email, yang mana yang lain logonya seperti ini, sedangkan yang verifikasi email berubah jadi seperti ini. Sebaiknya ini disamakan menjadi warna hijau dan yang lebih besar seperti ini. Pada halaman verifikasi email yang inputan, kami tidak menemukan masalah, dan cek email atau verifikasi, kami juga tidak menemukan masalah. Selanjutnya, pada halaman daftar data kendaraan, kami juga tidak menemukan masalah pada pop-up daftar kendaraan yang terdahulu. Lalu pada tambah data kendaraan bermotor, kami juga tidak menemukan masalah yang melanggar prinsip heuristik. Nah, sedangkan pada halaman berhasil daftar, kami menemukan bahwa hal yang bagian penampilan plat ini dapat membingungkan user, yang mana ini melanggar prinsip visible. Sebaiknya, sama seperti halaman di beranda, ini tuh ditambahkan indikator bahwa ini adalah plat. Misalkan platnya belum didaftarkan, sebaiknya ditambahkan asterisk agar user tahu bahwa ini bukan kolom inputan atau yang lainnya. Pada halaman kendaraan juga kami tidak menemukan adanya hal-hal yang melanggar prinsip heuristik sendiri. Saat user ingin mengakses layanan BPKP, muncul pop-up belum tersedia dan harus melakukan perubahan. Kami ini melanggar prinsip visible. Menurut kami harus ditambahkan tombol. Sebaiknya ditambahkan tombol yang melanjutkan user ke halaman pengesahan dan tombol nanti saja jika tidak ingin melakukan pengesahan sekarang dibandingkan tombol OK yang hanya mengembalikan user ke halaman pertama. Selanjutnya halaman status runner yang mana ini melanggar prinsip simplify. User harus berulang-ulang kali mengisi novel kendaraan dan 5 digit nomor rangkas jika ingin mengecek status runner. Solusi dari kami adalah daftar kendaraan yang sudah tambahkan itu bisa langsung ditampilkan di sini. Lalu jika user ingin menambahkan mengecek nomor kendaraan selain kendaraan yang didaftarkan, baru ditampilkan ke halaman ini daripada harus mengulang berkali-kali mengisi data kendaraan setiap ingin mengecek status runner kendaraan yang sudah didaftarkan. Jadi menurut kami ini melanggar prinsip standardize, yang mana banyak kesepakatan menggunakan kata lagi-lagi pada silahkan sama silahkan, di mana seharusnya menggunakan preposisi dan di sini juga seharusnya menggunakan preposisi dan 1-2-2 yang seharusnya 1-2-3. Pada ini juga menurut kami ini kurang konsisten, yang seharusnya lebih baik jika ini berwarna hitam juga. Lalu pada halaman bayar kami tidak menemukan masalah. Pada halaman transfer kami merasa bahwa ini dapat kurang transparan kepada user karena itu tidak ada jenis file dan ukuran akan diunduh oleh user. Sebaiknya ini melanggar prinsip visible. Sebaiknya aplikasi lebih transparan menampilkan apa jenis file akan diunduh dan berapa besarnya file yang akan diunduh user.
Baik, next berikutnya adalah halaman lokasi samsat. Nah, bisa dilihat pada halaman pertama, ini adalah halaman yang ditekan oleh pengguna ketika ia ingin menekan info samsat. Yang mana pada halaman info samsat ini merupakan berisi halaman kosong yang tidak memuat informasi apapun, ataupun tombol apapun, ataupun icon apapun. Nah, setelah ditelusuri, ternyata halaman ini adalah halaman yang perlu dihidupkan dulu fitur lokasi di perangkat pengguna. Yang mana nantinya pada halaman ini akan keluar lokasi info samsat. Nah, pada halaman lokasi samsat ini telah melanggar prinsip berupa mapping, yang mana pengguna ketika ingin membuka info samsat, mereka mengekspresikan bahwa halaman ini berisikan informasi mengenai samsat. Namun nyatanya ketika yang keluar adalah ternyata halaman informasi lokasi samsat, yang mana ini juga tidak membuat prinsip visible, yang mana tidak jelas apa informasinya, dan pengguna tidak mengerti maksudnya mengapa dia juga kosong di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah halaman FAQ. Dapat dilihat bahwa halaman FAQ ini terlalu banyak informasi yang dimuat. Seharusnya ini dapat disimpelkan lagi, diminimaliskan lagi, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan saja. Di pertanyaan ini nanti dapat ditambahkan icon seperti tanda panah segitiga, yang jika ditekan nanti akan mengeluarkan jawaban-jawabannya saja. Kemudian pada halaman notifikasi terdapat juga terlalu banyak informasi yang diberikan. Sebaiknya hanya berikan informasi singkat saja, deskripsi singkat, tidak perlu menambahkan informasi yang terlalu banyak. Dan yang berikutnya adalah halaman berita. Nah, dapat dilihat pada lingkaran merah ini tidak ada informasi deskripsi singkat seperti berita-berita yang di atasnya yang lain. Yang mana ini melanggar prinsip dari standardized yang tidak konsisten untuk memberikan informasi seperti di berita tempat lainnya. Next. Berikutnya adalah halaman riwayat transaksi. Nah, ini seperti halaman kosong pada halaman lokasi samsat tadi. Yang mana riwayat transaksi sedang proses ataupun yang sudah jadi ataupun kedewasa, itu tidak ada keterangan apapun. Meskipun pengguna belum melakukan transaksi, setidaknya berikan informasi yang menyatakan bahwa belum ada proses transaksi. Sedangkan halaman kosong seperti ini tidak ada membuat pengguna kebingungan dan merasa bahwa apa maksud dari halaman ini dan apa tujuannya, karena tidak ada informasi yang diberikan. Kemudian next adalah halaman pengaduan. Di halaman pengaduan ini kami tidak mendapatkan masalah apapun yang melanggar prinsip dari Donormats. Kemudian berikutnya adalah halaman profil. Nah, dapat dilihat bahwa pada syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi tidak terdapat ikon logo seperti ubah profil dan ubah kata sandi. Seharusnya ini bisa ditambahkan lagi ikon seperti di atasnya. Kemudian berikutnya adalah halaman edit profil. Halaman edit profil ini yang pertama ialah pada nama sesuai KTP. Nah, nama sesuai KTP ini adalah suatu nama individu yang sudah menjadi identitas sebagai warga Indonesia yang seharusnya ini tidak bisa disebut lagi, kecuali dengan cara resmi. Nah, dengan mudahnya masukkan fitur edit di nama KTP ini, seharusnya ini dihapus, karena nama KTP itu sudah sesuai dengan KTP dan tidak sebaiknya diubah lagi. Kemudian berikutnya ialah alamat mail. Mail itu tidak ada di dalam KBBI, yang mana seharusnya ini bisa diganti menjadi alamat email. Next, berikutnya adalah halaman ubah nama. Nah, ketika tadi mengedit nama ektp ini, jika diisi, itu justru mereka melanggar prinsip klausulan lagi, yang mana mereka dapat mengisi format-format angka seperti seperti pun istilah-istilah spesial seperti tanda pagar ataupun tanda bintang ataupun tanda seru, yang mana seharusnya tidak boleh dimuat dalam unsur nama seseorang, yang mana ini sangat melanggar prinsip dari konstruksi. Kemudian next adalah profil berhasil diubah. Nah, ini ikon yang seperti halaman sebelumnya tadi itu tidak sesuai dengan halaman di samsat sebelumnya. Kemudian penggunaan kata signal yang tidak kapital semua. Kemudian pada halaman ubah sandi. Pada halaman ubah sandi ini terlalu banyak ejaan dan kaidah bahasaan yang salah. Seperti kata masukan, ini yang seharusnya merupakan kata perintah, namun ternyata ini adalah kosakata yang berarti saran ataupun pendapat. Dan ini bisa membuat multitafsir kepada pengguna. Kemudian ada pula kata sandi baru, yang di sini malah menggunakan kosakatanya diawali dengan huruf kapital semua, tapi di atasnya tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian yang berikutnya ialah signal yang seharusnya ini bisa digunakan kapital semua. Next. Yang berikutnya ialah halaman syarat ketentuan dan halaman kebijakan privasi. Nah, kedua ini memuat aspek yang sama, yaitu melanggar prinsip dari simplify. Halaman ini dapat diminimaliskan menjadi poin-poin penting saja, yang mana poin-poin penting ini dapat dimasukkan dalam tabel, yang mana sehingga pengguna dapat mudah membacanya dan menerima informasi yang penting saja. Kemudian terakhir ialah halaman keluar. Nah, dapat dilihat bahwa pada kalimat yakin Anda ingin keluar itu tidak sesuai dengan struktur kebahasaan Indonesia. Seharusnya diawali dengan Anda, yang menjadi kalimat Anda yakin ingin keluar. Kemudian pada tombol keluar, sebaiknya diubah warna tombol ini menjadi warna merah, yang mana keluar ini merupakan suatu tindakan yang sifatnya ditegaskan, yang sebaiknya dibuat warna merah. Nah, baik. Ada pula kesimpulan yang diambilkan dari tampilan tadi, yang mana masalah yang kami temukan sebagian besar merujuk pada standardized dan yang merupakan ejaan dan kaidah bahasaan. Seperti yang kita ketahui bahwa ejaan dan kaidah bahasaan ini mungkin sifatnya sepele, namun nyatanya masalah ini tidak hanya ditemukan pada satu halaman saja, tapi juga sampai lebih dari 5 halaman. Yang mana hal ini perlu diperhatikan dan perlu diperbaiki lebih lanjut. Ada pula halaman-halaman seperti halaman kosong yang seharusnya lebih diperhatikan lagi untuk memberitahu pengguna apa guna dan manfaat dari aplikasi tersebut dan bagaimana hal itu bisa dapat digunakan oleh pengguna. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.